4 besar sulit digapai. Saat ini lebih baik berpikir realistis bagaimana caranya agar terhindar dari zona degradasi. Tancap gas buat musim depan. Bidik pemain berlabel timnas untuk skuad juara Bajul Ijo di musim depan. Tekad Hernando Ari lebih pilih bela Persebaya versus Arema dibanding panggilan timnas Indonesia versus Vietnam. Empat besar sulit digapai. Saat ini lebih baik berpikir realistis bagaimana caranya agar terhindar dari zona degradasi. Persebaya Surabaya mulai berpikir realistis melihat situasi terkini. Tim Bajul Ijo sudah semakin kesulitan bersaing ke 4 besar BRI Liga 1 2023 per 2024, apalagi meraih target juara seperti yang diungkapkan pada awal musim. Persebaya masih tertahan di peringkat ke-11 klasemen, sementara BRI Liga 1 musim ini dengan 36 poin dari 29 pertandingan. Terakhir, tim asuhan Paul Munster tersebut ditahan 0-0 Madura United Rabu 13 Maret 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Persebaya akan meraih target juara Liga 1 musim ini jika situasinya masih belum konsisten mendulang 3 poin. Padahal kini hanya 5 laga yang tersisa. Kami harus rasional bahwa untuk mencapai yang posisi 4 teratas sepertinya agak sudah mulai sulit, kata Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya Surabaya. Selama 29 pekan musim ini, Persebaya Surabaya hanya sekali masuk 4 besar. Itu terjadi saat pekan pertama. Itu pun karena berhasil menang 3-2 di kandang Persis Solo pada pekan pertama 1 Juli 2023. Namun selepas itu prestasi mereka merosot. Tim berjulukan Bajul Ijo itu bahkan lebih banyak menghuni peringkat di bawah 10 besar. Saat ini Persebaya tertinggal jauh dari Madura United di posisi keempat dengan 46 poin. Secara matematis, Persebaya memang masih sangat mungkin mengungguli Madura United karena masih menyisakan 5 pertandingan. Artinya Persebaya berpeluang mendapat angka maksimal sebesar 53 poin. Jumlah itu memang mengungguli apa yang dicapai Madura United saat ini. Namun Laskar Sapekrap tentu tidak tinggal diam dan berusaha mempertahankan posisi 4 besar. Posisi Persebaya Surabaya malah lebih dekat dengan zona degradasi. Persita Tangerang yang berada di posisi ke-16 atau peringkat teratas zona merah mengoleksi 31 poin. Hanya selisih 5 angka saja dengan Persebaya. Makanya fokus kami sekarang adalah tim ini aman dulu, karena ini belum aman dari ancaman degradasi juga sebenarnya. Aman terus kemudian kami perbaiki, musim depan lebih baik lagi, ujar Chandra. Dalam 10 laga terakhir, Persebaya Surabaya tercatat hanya 2 kali menang dan 7 seri, 1 sisanya berakhir kekalahan. Angka kemenangan ini tentu punya rasio yang kecil. Tancap gas buat musim depan. Bidik pemain berlabel timnas untuk skuad juara Bajul Ijo di musim depan. Persebaya Surabaya nampaknya harus melakukan sejumlah perubahan untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Pasalnya, skuad yang ditargetkan juara musim ini masih terdampar di luar 10 besar klasemen sementara. Menyisakan 5 pertandingan, Persebaya berada di posisi ke-11 dengan 36 poin. Perolehan itu masih belum mengamankan Bajul Ijo dari zona degradasi. Sementara peluang untuk mencapai 4 besar kian tipis. Persiapan musim depan mulai berhembus dengan rumor jumlah pemain yang mungkin akan dipertahankan dan didatangkan. Persebaya Surabaya dikabarkan bakal mendatangkan 5 hingga 7 pemain pada bursa transfer awal musim 2024 per 2025 mendatang. Kabar itu diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @gosipbola, Kamis 14 Maret 2024. 80% pemain akan dipertahankan, 5 hingga 7 pemain akan didatangkan musim depan, tulis @gosipbola. Merujuk kabar itu, setidaknya ada prediksi nama yang berpotensi besar bakal didatangkan Persebaya Surabaya musim depan.
di mana rata-rata pemain bidikan merupakan mantan pemain bajul ijo yang coba diajak kembali pulang ke kota pahlawan musim depan. Nama Rizky Ridho kini santer dikaitkan dengan mantan timnya Persebaya Surabaya. Didatangkan Persija Jakarta per 1 Juli 2023 lalu, belum ada satu musim, Rizky Ridho santer dikabarkan angkat kaki dari skuad Macan Kemayoran awal musim 2024 per 2025. Kontraknya yang masih menyisakan 2 musim bersama Persija Jakarta dikabarkan bakal ditebus oleh Persebaya Surabaya. Kabar itu diungkap oleh satu di antara akun seputar sepak bola Indonesia, @ligawakanda ID, Selasa 20 Februari 2024. Rizky Ridho to Persebaya Surabaya 80%, tulis @ligawakanda ID. Kembali didatangkannya Rizky Ridho tak terlepas dari performa lini belakang Persebaya Surabaya yang kurang meyakinkan dalam 2 musim terakhir. Di musim 2022 per 2023, Persebaya Surabaya berhasil mengakhiri musim di posisi ke-6 klasemen akhir, dengan catatan kebobolan mencapai 45 gol dari 34 pertandingan. Sedangkan di musim 2023 per 2024, Persebaya Surabaya sudah kebobolan sebanyak 33 gol dari 24 pertandingan. Catatan itu berpotensi besar bertambah karena gelaran Liga 1 yang masih menyisakan kurang lebih 10 pertandingan ke depan. Tekad Hernando Ari lebih pilih bela Persebaya versus Arema dibanding panggilan Timnas Indonesia versus Vietnam. Hernando Ari Sutaryadi telah masuk dalam list pemain Persebaya Surabaya walau belum dimainkan saat Persebaya Surabaya menjamu Madura United Rabu 13 Maret. Di pertandingan bertajuk Derby Suramadu, kiper asal Semarang, Jawa Tengah, itu hanya duduk sebagai pemain pelapis Andika Ramadhani yang berada di bawah mistar gawang kontra Madura United. Benjamin Van Breukelen selaku pelatih kiper Persebaya membeberkan situasi tersebut. Dia menyebut Hernando hanya berstatus pelapis walau kondisinya mulai membaik dan sudah mengikuti 2 latihan terakhir. Dia sudah kembali dan sudah 2 kali ikut latihan sehingga dimasuk dalam daftar pemain cadangan, ucapnya. Hernando Ari mengalami cedera akibat menepis tendangan bebas pemain Bhayangakra FC di bulan lalu. Selain itu, Hernando membutuhkan istirahat akibat terlalu sering bertanding baik bersama Persebaya maupun di Timnas Indonesia. Kini dia akan terus memantau perkembangan kiper asal Semarang itu sampai ke arah positif. Meskipun akibat dari cedera bahu yang dialami membuatnya harus absen juga dalam 2 pertandingan internasional bersama Timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia memanggil Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Adi Satrio. Memang dia cedera, jadi bagaimana saya mau memaksakan? Dia cedera dan butuh istirahat. Dia terlalu sering dimainkan saya rasa, karena terlalu banyak bermain, kata Benjamin Van Breukelen.